Jadi Healthy People hari ini emang programnya beda, benar-benar pengen mengangkat sisi bagaimana cara hidup itu sehat. Seperti yang Anda tahu bahwa setelah kejadian 2017 saya berusaha untuk selalu bagaimana bisa comeback dengan cepat. Nah, ada beberapa caranya gitu ya. I know it's a blessing, itu juga pastinya mukjizat, kalau nggak mungkin saya ada di sini. Tapi di lain itu tetap ada satu sisi yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Seperti apa? Langsung aja. Gue mau ngobrol sama teman baik gue, Demian Aditya. Let's go. Healthy People, gue nyampe di kantornya Demian. Mari kita. Orang ngomongnya. Yang mana pintunya nih? Ini kali ya? Ini. Bang. Mari orang ini. Tidur kali ya, jangan-jangan. Dah, mau nyari siapa? Lah yang punya rumah kok. Salah. Kenapa gue ngetuk rumah gue sendiri, bukan rumah kantor? Hey Healthy People, seperti yang tadi barusan gue bilang di depan bahwa kenapa gue membuat program ini. Karena gue pengen di program ini bisa menginspirasi banyak orang. Bukan hanya cerita gue, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa memaintain pola hidup yang sehat. Karena kan kita sama-sama tahu, di tengah pandemi yang sampai sekarang belum juga berakhir, menjaga kesehatan tubuh menjadi fokus utama dari setiap manusia yang ada di belahan dunia manapun. So that's why sekarang saya di sini, saya pengen berbagi. Sampai detik ini, maksudnya puji Tuhan, saya belum terkena COVID-19, puji Tuhannya seperti itu, dikasih kesehatan dengan luar biasa, dan tidak salahnya saya berbagi. Walaupun banyak orang-orang di sekitar saya, di sekeliling saya yang sebenarnya kehidupannya sehat, jaga makan, tidak merokok, dan lain-lain, terkena juga. Jadi mungkin saya mewakili dari orang-orang yang tidak terkena gitu ya, dan itu sepertinya harus kalian bagikan gitu. Bukan cuma saya hanya sebagai inisiator di sini, dan selebihnya ya Anda yang ada di dunia Anda. Dan itu saatnya kayaknya waktunya untuk berbagi, karena ya sharing is caring ya gitu. Anyway, jadi tamu pertama saya pasti tamu yang luar biasa, itu teman terbaik saya yang ada di belahan dunia ini. Udah pasti. Dan orangnya sudah ada di sebelah saya, Demian Aditya. Wih, gila, gue seneng banget dong nggak sampai detik ini kita bisa berdua sehat ya Bang ya, walafiat gitu ya. Walaupun di luar sana sepertinya beritanya bukan semakin membaik, justru semakin memburuk gitu ya. Tapi kalau bicara kesehatan gitu ya Bang ya, gue manggil dia emang kadang suka Ipang, kadang suka Pak Dem, ya suka-suka gue ya, nggak suka-suka gue aja gitu. Bicara topik kesehatan, menurut lo level pentingnya kesehatan buat kehidupan lo sampai mana sih prioritas? Kalau bicaranya diri gue ini dalam waktu umur yang sudah mendekati 40 dari kemarin-kemarin ya, 35 ke atas. Lo ngomong 40 ya ingat gue? Ya karena kan gue sudah 40, ini mau 41. Jadi akhirnya percaya atau tidak, pada saat umur kita makin lama makin besar angkanya dan semakin sering nyanyiin lagu ulang tahun itu. Disitulah kita mulai merasa kalau pentingnya hidup sehat. Yang paling gampang sebenarnya sih gue lo bisa gini contohnya. Jadi di mana lo bisa gini. Kita bicara handphone misalkan. Handphone itu kita punya handphone, sering banget kita kan pada saat kita punya handphone kita nggak cas, kita cas tapi nggak dimatiin terus gitu. Jadi, ya pulang ngecas nggak perlu dimatiin. Iya, nggak perlu shutdown. Nggak perlu shutdown gitu. Nah, pasti ada momen handphonenya butuh di restart atau di hibernate. Ya, reboot ya kayak intinya gitu lah ya. Jadi dalam selama lo pakai handphone seminggu aja mungkin ada momen yang dia minta untuk di reboot atau di restart lagi, dimatiin lu nyalain lagi gitu. Nah itu teknologi yang mungkin kita pakainya setahun lah. Can you imagine tubuh kita yang gua contohnya yang 40 tahun itu nggak ada berhentinya tuh, jantung berdetak terus karena merupakan selama 40 tahun. Nah, itu gue cuman takut ada momen dia minta di reboot, itu yang gue takut. Kalau misalnya reboot dalam arti istirahat terus aktif lagi, it's okay, tapi please lakuinnya pada saat gue tidur ya, jangan pada saat gue lagi bangun deg-degan. Kemarin gue kayak di reboot tuh.
Apa? Iya, lu kan udah restart. Lu udah baru nih. Karena kan sempat udah 4 menit tuh. 4 menit berhenti. 4 menit di reboot ya kan, nyalain Berhenti. lagi. Iya, lu udah Luar biasa sih. 4 menit. Oh my God. Berarti lu baterai lu Oh my God. baru start lagi 2017 kan baterai lu. Bener Jadi, juga ya. Gue gak pernah kepikiran loh itu asli. Lu udah punya waktu seperti anak umur 3 tahun gitu sekarang kan. Ya, anyway itu intinya gitu. Jadi gue langsung berpikir, gila ya, semua dari mulai jantung, paru-paru, otak gue, terus semua organ tubuh di dalam ini nggak pernah istirahat. Ya istirahatnya hanya pada saat kala tidur. Ya paru-paru pun sama jantung istirahatnya pun mereka hanya melemah gitu. Maksudnya dalam arti beatnya melambat hanya untuk istirahatnya. Gak mungkin berhenti gitu kan. Iya. Paru-paru juga nggak mungkin berhenti. Pada saat kita tidur. Kita tidur nih. Nah tuh. Jadi disitulah gue mulai merasa gimana caranya gue ngebuat jantung, paru-paru atau organ lain yang dalam tubuh gue ini untuk menjadi kuat. Ya cara satunya adalah melatih dia untuk hidup sehat. Apa yang gue makan tuh harus sehat, dan kedua melatih dia dengan olahraga gitu loh. Itulah Berarti pola prinsip. makan ya, tetap Pola makan. baliknya sebenarnya pola makan. Nah, kalian pengen tahu nggak sebenarnya pola makan yang sehat ala Demian Aditya itu kayak apa sih? Emang makan lo apa sih, Pak? Gue sampai dengan umur 35 itu gue masih makan sembarang. Junk food. Apapun. Jam berapapun. Kita pecinta McDonald. Ini kita nggak disponsorin loh. Bahkan Kita- pada saat kita sekarang pun suka makan ya kan, walaupun sok-sok sehat suka Iya, makan. iya, Kalau tetap. lagi- karena kalau misalnya kita lagi show sampai pagi itu suka bingung makan apa, akhirnya paling gampang apa-apa gitu kan. Nah itulah, jadi maksud gue gini, Iya, benar. gue ngawur banget gitu kan. Gue makan nasi, gue makan gula-gulaan, gue makan manis, terus gurih-gurih gue makan semua, nggak ada pantangan. Sampai ada momen gue ngerasa gue mulai sadar kalau orang tua gue dua-duanya ada turunan diabetes Wow. gitu loh, gula dari bokap, kakek, nenek gue dua-duanya gitu. Terus nyokap juga sama, ibunya juga, nenek gue dari nyokap gue sama kakeknya juga sama diabetes. Nyokap ada diabetes, bokap alhamdulillah enggak. Tapi masih ada kemungkinan kena gitu loh, maksudnya ada genetiknya tuh ada. Akhirnya gue langsung oke. Umur gue 36, 37 tuh gue mulai start clean living. Jadi maksudnya gue gula udah ngurangin, terus gue minyak ngurangin, terus ngurangin nasi. Waktu dulu pakai masih beras merah. Kalau sekarang pakai nasi ini apa namanya, shirataki. Iya, Jadi iya. bener-bener ngurangin gula. Gua tuh konsumsi gula gua sehari itu cuman 3 saset gula dia Bener-bener lu batasin sehari itu, maksimal segitu semenjak umur 36. semenjak umur 36. Ya mungkin kan lu juga tahu kali ya bahwa sebenarnya diabetes itu merupakan sumber dari segala penyakit. Iya. Tahu nggak hal tadi itu? Itu gula. Gula. Dan saya pencinta Coca-Cola. Iya. Serem banget. Nah jadi intinya gitu, memang setelah gua belajar gitu kan, ternyata memang gula itu apa ya, bisa dibilang nggak terlalu dibutuhin banget gitu sama carbs di tubuh kita. Ya kalau misalnya kita makannya berlebihan itu Iya. nggak tahu dibuang kemana, makanya harus jadi lemak. Iya. Makanya kalau kita mau tetap ada gula, mau ada tetap carbs itu yang proporsinya memang pas yang dibutuhkan sama tubuh kita. Benar juga. Sebenarnya kita sama-sama tahu kan bahwa dia adalah ilusionis dan saya adalah asistennya. Bukan dong. Stuntman. Oh iya. Back to the topic. Jadi di sini memang di program gue ya, di channel yang satu ini adalah kita emang pengen ngomongin bagaimana pola hidup orang yang harusnya sehat, yang bagaimana mestinya gitu ya. Demian yang di umur yang 40 dia sangat aware sekali dari mulai semenjak umur 36. Sebenarnya kita bisa dimulai dari awal ya. Benar. Sebenarnya. Sekarang bicara sama kandungan yang jarang orang makan nih, walaupun sekarang orang banyak banget yang plant based gitu ya. Kalau bicara serat, karena orang Indonesia ya, lu tahu nggak bang, orang Indonesia itu orang yang sangat kekurangan serat. Indonesia loh. Gak usah orang Indonesia. Seluruh dunia apa? Contohnya aja depan mata lu Pak. Oh benar juga ini. Gua. Oh lu ya, lu ya. Gua tuh susah banget makan serat. Susah banget. Sayur-sayuran apalagi. Wih gila. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya dapetin dari yang lain gitu loh maksudnya. Oh ya ampun. Jadi menurut database nih Healthy People, 94% warga Indonesia tuh kekurangan serat. Can you imagine it?
Jadi dari 10 orang yang makan sayur-sayuran dengan konsisten itu paling cuma 1 secara riset. Jadi kan sedih banget. Padahal sebenarnya tubuh itu membutuhkan kandungan serat yang sangat cukup gitu ya. Jadi emang kandungan serat itu paling penting. Kenapa? Karena dia yang membantu proses dari bagaimana tuh kita punya pencernaan tuh dibersihin, Bang. Jadi fungsi serat itu selalu bisa mendetoksifikasi apapun yang ada yang kita makan. Jadi emang sebenarnya penting banget. Ya gue akuin sih, karena memang kan dari kecil sebenarnya dididik sama orang tua gue juga, terus di sekolah pun juga dibilang kalau misalnya mau pupnya lancar banyakin serat kan gitu. Nah itu yang kita dapat kasih tahu dari orang tua gue, maksudnya simple thingnya kan gitu kan, kalau pupnya lancar makan serat, terus kalau misalnya nah lu kurang serat kali selalu gitu kan. Nah itu juga gue menyadari itu, tapi pada saat sudah dewasa banyak hal yang akhirnya ke-skip gitu. Contohnya kayak apalagi dengan dimudahkan teknologi seperti sekarang, apapun GoFood gitu. Jadi hilang tuh. Jadi makanya gue bilang tadi, kebiasaan gue selama 35 tahun ini ke belakang itu, begitu pas sudah menikah itu kayak yang mau yang simpel aja gitu. Oh, jadi nggak mau susah-susah. Nah, jadi kayak ya udah beli ini, beli jadi misalkan mau geprek, ini, jadi kayak akhirnya tuh lupa. Sedangkan itu kan yang paling penting. Jadi kadang-kadang gue kalau misalnya gue udah tahu nih, gue belum seminggu ini misalkan makan sayur dikit. Ya, biasanya gue makan kayak ada brokoli, gue suka goreng brokoli pakai tepung gitu kan. Makan itu, terus kalau nggak sayur-sayur lain. Kalau misalnya ngerasa kurang ya coba cari dari yang lain. Misalkan kan sekarang banyak tuh yang kayak apa sih namanya, yang tinggal di saset gitu kan, ada tuh yang buat serat. Oh, suplemen makanan gitu. Jadi oke. Jadi ya lo menyikapinya dengan begitu gitu. Karena mungkin di saset yang si suplemen makanan itu udah terkandung banyak banget serat yang dibutuhin buat manusia gitu ya. Dan tentunya pasti membantu proses detoksifikasi. Terlepas dari makanan, karena kita semua tahu if you talking about the abs atau perut, itu semua start from the kitchen. Lo masak sendiri atau lo dimasakin atau gimana, Bang? Lu percaya atau enggak ya, semenjak COVID ini kan berarti kan gue lebih sering di rumah ya. Percaya atau enggak, gue tuh ada titik momen dimana gue bosen makan. Beneran, maksudnya jadi gak makan sama sekali? Bukan, maksudnya gini, ganti? Bukan, maksudnya gini, bosen makan dalam arti gini, kayak gue tuh rutinitasnya tuh jadi udah mulai bosen, kayak gue harus nyari makan apa ya hari ini gitu loh. Soalnya kan iya sih, kita udah mau setahun loh. Ya, pandemi ini. Lu bayangin, berarti kan biasanya kan kita adalah momen yang kita masih keluar, kita kangen makanan rumah. Sekarang gua kangen makanan luar. Ya kita kan pasti ya, gua tahu lah, kita meeting, nyemil, apa makan. Nah sekarang gua tuh sampai bingung menu apa lagi yang mesti gua pesen gitu. Karena mau ini udah, sampai kadang gua kalau misalnya lagi ada anak-anak di kantor, gua gini, woi, kasih dia dong makanan apa gitu. Jadi yang menurut gue diantara misalnya ada 4 orang, yang satu yang menarik gue pesan gitu. Nah itu satu, karena kalau misalnya kita pesan makanan di rumah ujung-ujungnya itu doang. Ya misalkan ya gue, ya maksudnya dari kita udah hampir setahun itu makanannya itu doang, jangan maksud gue kalau di rumah tuh nggak ada menu lain. Ya misalnya pembantu gue gitu, pembantu gue juga biasanya kan ada cuma terbatas. Anggaplah dia menguasai 50 masakan. Ya that's it. Udah habis dong setahun di rumah. Seminggu 52 minggu udah habis tuh menunya. Kelebihan dia udah gak ada lagi udah. Gue bilang ada momen bosen, bukan berarti bosen makan. Udah bosen, gue mau makan apa bingung. Udah bingung. Nah tapi yang gue lihat lu kan sering makan nasi yang kayak agar shirataki itu. Oh, itu juga mungkin salah satu kali ya. Jadi itu sebenarnya mengantisipasi kalau bahasa apa ya, temen gue yang ngerti dari segi apa namanya kesehatan itu hanya buat bohongin aja, bohongin perut. Karena dia apa yang kita makan keluar lagi, soalnya dia sama sekali nggak ada fungsinya dan nggak bisa dicerna dalam arti di digest banget dengan tubuh gitu. Jadi ya dibuang lagi. Oke, jadi emang is really easy to digest gitu. Oke, sekarang gue baru ingat apa yang lo ngomongin tadi. Apa? Itu loh suplemen yang buat makanan tuh namanya Fiber First. Gue udah ingat. Oh iya. Fiber First. Next terus. Nah, apa namanya? Pas makan itu tuh kayak bohongin perut gua untuk kenyang. Jadi ya pokoknya keisi gitu maksudnya. Kan gini kan filosofinya orang Indonesia kan nih kan, kalau belum makan nasi belum kenyang. Nah itu tuh. Oh jadi mindset itu. Ya, nah gua pakai lauknya memang yang misalkan ya gua makanan rumah atau kadang-kadang gua beli
dari makanan warung, tapi yang benar makanan rumah ya di luar tuh. Tapi menu nasinya ya gue ganti sama si apa namanya tadi shirataki. Jadi pada saat itu gue kenyang, tapi gue juga tidak menambah gula, kan nasi kan gula banget. Iya. Intinya masih aman. Udah nasi digoreng itu makanan favorit lo. Yo, nasi goreng coy. Apalagi emak lo. Oh itu ya. Buatan emak lo udah the Emak best gue itu, udah the best tuh buatan emak lo. Itu lu nggak bisa nolak tuh ya, selain nyokap lo. Pokoknya dua Nolak makanan. durhaka. Nggak durhaka, emang itu kayaknya kasarnya gini, kalau nggak dimakan, wah ini nyesel banget hidup gua gitu. Jadi ada dua tuh menurut makanan nyokap gua yang gua suka banget, dan kalau ada depan muka gua Harus makan. kayak udah pasti makan. Sambal goreng ati sama nasi goreng. Wah, itu kayaknya kalau udah ini dah. Udah nggak mungkin gak dimakan. Mau gua hari itu diet, pasti gua makan. Bicara silsilah keluarga bokap nyokap, pola makannya oke nggak? Kalau sebenarnya sih agak kalau gue lihat dari dulu, pola makannya menurut gue sehat ya, dalam arti mereka semua makanan dibuat di rumah. Kayak sayur dulu, sayur bayam, Pokoknya semuanya homemade. Itu kalau ke rumah nyokap selalu makanannya gitu. Cuman semenjak nyokap udah sempat nyokap tuh ada satu penyakit yang misalnya dari diabetesnya itu sampai akhirnya gulanya tuh kental banget coy. Jadi dia bandel sebandel-bandelnya. Dia ternyata di kamarnya tuh bukan nyemilin, suka makan permen yang kita nggak tahu. Jadi dia punya makan permen yang kayak apa sih, Ricola gitu. Oh my god. Jadi dia tuh suka nyemil, suka ngemut itu, dan ternyata kita pikir kan ya pola makannya sehat. Bukan sehat, bukan masih di batas wajar gitu. Ternyata gulanya itu nge-trigger dia yang dia suka nyemilin itu. Akhirnya gulanya darahnya kental banget, terus mengganggu peredaran darah ke otak. Jadi tersumbat, dan beberapa sel jaringan di otaknya tuh mulai putus. Waduh. Nah, yang paling parah itu adalah pada saat nyokap udah lihat anaknya adik gua Ayu, terus dia gini, kamu siapa gitu. Wah itu beneran. Saya dibawalah ke dokter dan ternyata udah parah. Tapi alhamdulillah bisa bukan diselamatkan, jadi nggak sampai parah banget. Jadi udah dikasih obat dan udah hidupnya sekarang udah polanya udah balik lagi normal. Cuman tetap ada beberapa miss yang contohnya kayak misalkan dia nanya, kayak gue misalnya sakit gitu kan, tadi nanya udah sembuh belum, udah mah, besok nanya lagi hal sama dan terus-terusan ke seminggu. Jadi dia ingatnya adalah yang terakhir itu yang gue sakit gitu. Nah semenjak nyokap sakit kayak gitu, gue langsung yang semenjak nyokap sakit, akhirnya pola makannya di rumah orang tua gue berubah. Langsung berubah. Jadi maksudnya udah nggak pernah bikin lagi karena nyokap gue nggak bisa masak. Akhirnya beli. Tapi ujung-ujungnya tetap karena nyokap ada di sana dalam keadaan maksudnya gini, harus makan teratur, jadi kita catering yang makanan rumah. Jadi memang dari kecil sampai sekarang pun kayaknya nggak bisa lepas dari segala suatu makanan, mau itu beli di luar, mau itu intinya homemade. Pokoknya mau beli di luar sekalipun harus yang dibuat, bukan yang ekspres ataupun yang namanya fast food. Karena itu akan menjadikan lifestyle. Jadi sebenarnya healthy people yang paling susah sebenarnya adalah merubah sebuah kebiasaan dari mulai makan nasi dan mengganti dengan yang lain. Itu benar dong. Karena kan mindsetnya udah dari kecil udah makannya nasi. Betul. Kan agak sulit gitu ya. Misalnya sekarang ada umurnya 20 tahun. Selama berapa orang bayi itu dapat makanan padat setelah umur berapa? Umur 2 tahun ada sudah mendapatkan makanan padat gitu kan ya. So you trust me, you're gonna be struggling gitu ya when you're 20 and you want to change your healthy living ya, kebiasaan atau habitnya tuh susah banget karena selama 18 tahun kalian sudah diasupkan oleh kebiasaan itu. Jadi orang akan lebih banyak mengeluh, it's gonna be there gitu. Maksudnya lu kan sulit, dan itu adalah proses yang normal ya Bang ya? Iya. Kan normal, gimana? Lu mungkin punya tips nggak? Gini, memang gua pas pada saat merubah dari mulai nasi biasa ke nasi beras merah aja tuh berat juga coy, karena masih berasa lapar. Setelah itu masih lapar. Nasi biasa ke beras merah? Iya. Oke. Itu beras merah ya, masih ada kandungan gulanya. Gue tuh fasenya tuh dari makan nasi biasa ke beras merah, beras hitam, baru shirataki. Karena ada berapa tahap tuh ya? Karena beras merah itu maksudnya gue belum bisa ngilangin banget. Kan rasanya pasti beda tuh. Kalau misalnya hambar banget lah, kalau misalnya makan beras hitam langsung itu udah nggak ada gula sama sekali. Nah dari di beras merah masih ada gulanya dan masih dikurangin. Terus begitu gue survei lagi, ternyata ada gula yang ada nasi yang disarankan oleh dokter
beberapa dokter untuk orang diabetes, which is itu adalah nasi hitam. Nah gue coba nasi hitam, cukup lama tuh gue pakai nasi hitam, sampai akhirnya sekarang gue survei lagi, ada lagi yang lebih bagus dibandingkan nasi hitam, which is itu adalah shirataki. Karena dibentuknya gel, dan ya kalau lu makan, makanya ada orang ini, lu makan jelly aja biar pupnya bisa lancar gitu. Nah, sebenarnya karena apa yang dimakan langsung keluar lagi. Ya, ini sebenarnya tinggal bagaimana ya kita men-set kita punya ini kan. Mungkin juga di gel itu kita nggak tahu tuh ada nutrisinya atau enggak, kita nggak tahu. Ya, sih. benar. Ya, benar dong. Benar. Nah, terus ya memang pertama kali merubah pola makan tadi susah. Karena betul kalau bilang mindset ya gue mengubah dari umur 36, which is berarti udah 36 tahun gue udah terbiasa dengan hal itu. Nah, susahnya itu adalah yang pertama ini John, mindset kita tadi itu kalau ini rasanya belum makan gitu. Nah, rasanya ini belum makan, masih lapar terus. Tapi ya itu hanya rasa doang. Sekarang gini, kayak gue akhirnya misalkan nih gue mulai rasa lapar, gue kadang-kadang kita makan buah aja yang agak ada manisnya. Nah itu juga akhirnya kayak terbayar lah, pikiran kita manis kita lapar itu terbayar. Kayak mensubstitute gitu ya sepertinya ya. Tapi lu percaya nggak ada orang yang ngomong gini, nggak usah makan nasi, lauknya aja banyakin. Tapi kalau lauknya 2 kilo juga nggak ngaruh juga. Nah, gue pernah makan itu juga. Oh serius lu? Iya, gue pernah melewati fase itu. Gue pernah diet keto. Nah, terus gue makan daging doang, sama sekali no carbs, tidak boleh nasi, tidak boleh gula. Dan keto tahu apa sih? Pengen tahu juga, gue juga agak masih ini sih. Gue cuma dengar pas kita lagi bareng-bareng show, lu nggak makan? Enggak, kenapa? Diet keto. Oke. Jadi keto tuh sebenarnya kalau awal-awal gue sempat yang salah kaprah, di mana kalau orang-orang berpikirnya diet keto itu hanya daging semua, itu sebenarnya ternyata salah. Jadi gue tuh awal-awal benar-benar cuma makan daging dan lemak. Oh itu salah tuh? Salah, karena tetap harus diimbangi dengan serat. Ada sayurannya, gitu yang benar. Jadi kayak ada alpukatnya, ada belum bisa makan alpukat untuk dapetin lemaknya dari lemak yang tak jenuhnya, misalnya yang fat yang positif gitu. Terus sayur-sayuran, saladnya juga tetap harus ada. Nah gue dulu pure literally daging doang. Bener sih, gue itu turun tuh? 2 minggu gue turun 3 kilo. 2 minggu 3 kilo. Ini yang pas lagi mau show Superhuman yang basah-basahan. Ingat. Bener. Itu kan gue inget banget, show-nya itu bulan Agustus. Nah bulan Juni pas ulang tahun gue itu pas ulang tahun kita maksudnya. Iya bener. Nah di bulan Juni, tanggal 19 Juni gue inget banget, gue foto pertama kalinya gue ngasih lihat perut gue, karena gue memang mau kurus. Itu gue ingat. Nah itu bulan Juni itu gue start keto dan benar-benar dietnya strict banget, which is only makan makan daging, lemak, dan pokoknya semua yang berbau-bau lemak. Dan memang benar selama sebulan, percaya atau enggak, dari berat gue 93 sampai akhirnya jadi 84. Wow. Sebulan, Pak. Sebulan bisa 13 kilo. That's hard work. Ya. Sadis. Tapi pada saat show, gue bingung Pak mau main apa. Karena nggak ada gula. Jadi gue di panggung gini. Ya. Agak-agak lemot ya. Ngaruh ya? Ngaruh Pak, nggak ada gula tuh ngaruh Pak. Tetap perlu gula, ya nggak? Tetap belaan diri. Nah, akhirnya ya itu ya memang nggak sehat gitu. Makanya kalau misalnya mau diet keto ya gue bebasin semua orang. Misalnya kalau mau diet keto, cuma kalau gue menyarankan maksimum lo 3 bulan. Habis itu lo harus healthy living. Kalau lo mengejar cepat, ya ada yang dituju, it's okay. Tapi lo nggak boleh juga menjadikan keto itu patokan the whole year, kan full atau kalau gue nggak mau. Ya gue pribadi ya, kalau misalnya yang ngejar itu it's okay. Tapi gue ngerasa ya tetaplah tubuh itu butuh ada yang dibutuhkan, jangan sampai dihilangin. Karena once ada yang dihilangin, lu akan merasakan kok perbedaannya. Kayak kita nggak makan garam juga bego juga tuh kayaknya tuh ya, nggak ada yodium. Pokoknya ya ada, makanya kan selalu dibilang mau dimanapun kan, yang kita boleh tapi moderate gitu. Jangan berlebihan. Udah itu berlebihan. Sama makan sayur juga mungkin nggak boleh berlebihan juga. Ya, ada orang yang vegan doang ada. Kayak plant based ya? Ya itu benar-benar vegan bisa, juga. hidup bisa, cuma gue tetap akhirnya baik lagi setelah semua diet yang pernah gue jalanin, ya gue intinya akhirnya udah healthy living. Udah gimana caranya gue makan, gue tahu nih misalkan gue mau makan ada yang gulanya, contohnya gue misalkan puding gitu, gue makan puding hari ini, ya besok gue selama 3 hari kalau bisa kurangin gulanya lagi gitu. Jadi dihabisin sama tubuh gue dulu, baru gue boleh kayak gitu aja. Jadi lu punya timeline sendiri buat diri lu gitu, buat ngejaga bahwa badan tetap bisa stabil, istilah gitu lah ya. In 1 hari lu makan A,
besoknya lu udah mesti ngatur nih makan A, B, C. Di luar itu olahraga nggak kan lagi COVID. Awal-awal masih olahraga, cuman begitu semakin banyak orang yang terdampak Jadi makin males ya, makin takut. Takut ya. Kayak orang olahraga gue paling gue suka apa? Basket. Bener. Kalau nggak jagain orang begini nggak enak. Bener, nggak mungkin. Lo tau gue suka Iya, ngomong orang pasti, ya? Iya. pasti dong. Masa gue gini aja, sorry. Jangan deket-deket. Cut dia, Pak. Itu bukan main basket. Oh, basket, Pak. Jadi akhirnya mengurangi. Nah, gue sih terus terang sekarang ini lagi bener-bener kekurangan olahraga semenjak bulan Maret lah, masuk Maret lah. Kan kita awal PSBB itu kan Februari tuh. Nah, Maret Ya, itu gue Maret mulai ini aktif. Maret itu gue masih basket sekali. Habis itu gue mulai takut. Itu pun basket zaman dulu gue bawa ini Pak, bawa rapid test. Gue rapid dulu orang-orang. Beneran demi Allah. Serius, karena gue saking takut ya. Maksud gue gini, oke lah, alhamdulillah misalkan gue terkena terus gue bisa sembuh misalkan. Tapi kan gue nggak tahu pada saat gue pulang gue ngebawa untuk orang tua gue. Nah itu yang gue takutin. Iya gitu. benar, itu yang paling serem. Nah akhirnya gue ya semenjak basket terakhir itu gue makin takut karena semakin dekat circle-nya orang yang kena gitu loh. Iya Kenal benar. ini, wah si itu kena, si itu makin deket banget sampai akhirnya saudara gue kena. Wah udahlah, gue udah akhirnya semua temen tadinya kan kita ngerasa beberapa orang mikir wah COVID itu hoax katanya, oh mana nggak ada. Tapi sekarang semua orang ada, semua orang kena gitu kan, jadi semua yang kita kenal kena. Udah, jadi gue akhirnya baik gue olahraga di rumah. Ya kadang-kadang gue olahraga di rumah dalam arti ya gue naik turun tangga. Itu push up, sit up gitu. Bagaimana cara tetap ada di jalurnya si healthy living, even though itu sangat membosankan gitu ya. Jadi healthy people emang agak sulit di masa pandemi ini, saya yakin banget gitu ya. Bagaimana cara kita bisa menjaga makanan yang pertama. Betul. Gimana cara nggak bosan ya bang, ya kan makan gitu ya, bosan banget ya nggak makanan rumah, tapi tetap harus gitu ya. Karena untuk meningkatkan sebuah imunitas tubuh itu dibutuhkan juga asupan yang cukup. Nah, tapi kalau misalnya pencernaan juga nggak bagus ya nggak bisa pak. Lu harus bagus juga, nggak bisa. Pencernaan juga harus bagus juga, nggak bisa enggak. Lu pernah nggak ngerasain pup yang keras banget? Wah gila, aduh jangan ngomongin itu please, gila. Gue di rumah sakit, been there done that, itu gila. That's my horrible time ever. Ya, Nggak bisa pup itu. Ya maksud gue itu adalah acuan gue kenapa serat penting. Wah gila sih, itu gue ada yang mau discuss. Gue nggak mau bahas itu pak. Gue pernah juga jadi kayak gue nggak mau bahas itu pak, males. Udah di ujung nggak males pak, jangan dibahas. Lu pernah nggak lu? Kamu pernah nggak? Gila tuh nggak enak banget ya, bener asli. Paling in anyhow, lu malas makan sayur, lu ada solusinya tadi apa namanya tadi? Iya, sebenarnya gini, make it simple aja. Kalau lu memang orangnya malas banget, emang nggak suka, ya sekarang kan ada jalan yang lebih mudah, maksudnya ada solusi lain gitu. Iya. Ya contohnya kalau misalnya kita anggaplah kayak kita kebetulan hidupnya itu tidak terkena matahari misalkan, kan kita ada solusi adalah kita minum vitamin E. Ada. Kalau misalnya lu memang malas makan sayuran, apa memang lu, gue basically nggak suka, pasti ada orang luar sana. Ya lu bisa ganti ya dengan serat, dan itu di luar sana kan banyak. Ya kalau yang biasa gue minum tadi apa mereka fiber first ya, itu gue minum itu. Nah itu lebih enak kan menurut gue. Ya apa ya, gue cuman tinggal nyajiin doang saset, selesai kelar gitu loh. Instead of misalkan gue makan yang punya gitu. Misalnya kalau emang lo nggak suka, itu ada solusi lain maksud gue. Jadi jangan sampai dijadikan sebuah alasan kamu nggak suka sayur. Kamu solusinya banyak gitu. Iya benar juga. Ya healthy people, gue bener-bener pengen ngebagiin ini sesuatu ya, maksudnya bagaimana kita mempunyai satu pola hidup sehat, karena seperti yang kalian tahu bahwa tahun 2017 buat kita berdua merupakan tahun yang luar biasa dalam artian dari apa yang sudah kita alami bersama gitu ya. Jadi once saya mendapatkan satu kesempatan lagi untuk tetap ada di dunia ini. Setelah diribut ya? Setelah diribut. Maksudnya setelah dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, it's one of the miracle yang kita terima, itu udah pasti ya, itu udah fix dan miracle period. Tapi di luar itu masih ada part yang manusia tetap harus dilalui nih pak ya? Iya benar. Setuju ya kan? Harus dijaga bagaimana caranya. Sekarang gue maksudnya puji Tuhan udah bisa olahraga lagi, udah bisa basketan lagi sama dia, udah bisa sekarang nambah olahraga sepeda lagi gitu karena ada pandemi. Tapi itu semua nggak akan bisa terjadi kalau
gua tidak melakukan bagian gua nih, healthy people. Nah, untuk mendapat satu kondisi yang ibaratnya seimbang dalam tubuh, ada satu part yang manusia tetap harus jalani gitu. Secara apa ya ngomongnya ya? Ya, secara Tuhan sudah menciptakan bahwa manusia mempunyai proses detoksifikasi gitu, mendetoks gitu kan. Kita tiap hari kan ke belakang. Atau kita berkeringat, itu salah satu proses detox sebenarnya. Tapi di lain itu ada part yang tetap harus kalian jalanin gitu. Olahraga, makan makanan yang sehat, makanan yang banyak serat, makan buah-buahan, itu penting gitu. Untungnya kita berdua suka buah-buahan ya. Suka buahan. PR-nya kalau kita lagi ke luar negeri, nyampe di airport jam 5:30 pagi kemarin yang dari Belanda, tetap para papa. Sebenarnya kalau gue prinsipnya gitu sih John, kayak mungkin kadang-kadang orang karena ngejalaninnya tiap hari sampai akhirnya mereka nggak aware gitu loh dengan tubuhnya. Karena mungkin udah kebiasaan. Ya, sekarang kita ambil yang paling simpel aja. Kayak gue koleksi sepatu-sepatu gue kan gitu kan. Ya, kalau misalnya sepatu gue itu gue pakai terus, begitu dari luar gue taruh, luar tengah gue cuci, gak gue rawat, gak gue bersihin gitu, itu pasti lama-lama akan rusak cepet banget. Nah, itu juga sama halnya kalau kita terapin ke tubuh kita. Kalau misalnya tubuh kita sendiri nih kita nggak ngerawat, cepet rusak. Sekarang apa yang kita tuai itu yang akan apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau engkau menabur kesehatan buat tubuh kalian ya dapat menuai juga ntar sehat. Iya, makanya ada filosofi yang you are what you eat. You are what you eat, exactly. Itu benar banget. Karena kalau misalnya ya lu nya juga careless dengan tubuh lu sendiri, ya jangan salahkan kalau ternyata lu ada penyakit. Gitu. Dan jangan salahkan juga misalkan ini kita bicara yang normal ya, bukan tiba-tiba ada destiny Tuhan lain yang kita nggak tahu itu. Ya ini normal ya. Kalau itu ya lu bisa mudah-mudahan umur lu panjang gitu. Karena semakin lu jaga, semakin panjang umurnya, semakin sepatu dirawat, lo jaga, ya akan tidak lama jebolnya dibandingkan sepatu ya sama sekali cuek banget. Bener-bener, gue jadi keinget yang dokter yang bilang, inget yang pas lagi gue di rumah sakit Bang, yang bilangnya bahwa untungnya kamu olahraganya rajin ya. Iya. Jadi secara fisik itu umurnya 20. Umurnya jadi kayak sebenarnya umur saya pas kejadian tuh 45, tapi dokter bilang tuh memprediksi metabolisme badan saya itu kayak orang umur 20 sampai 25 tahun. Itu karena memang kebetulan saya rajin olahraga. Gitu. Untuk merubah satu kebiasaan, lu butuh waktu lebih dari 21 hari. Benar nggak sih? Pernah dengar nggak sih? Atau it's gonna take forever menurut lu? Salah ngomong sama gua soalnya. Salah ya? Kalau gua kan against odds semua disulap. Kayak gue melatih sesuatu itu gue latih kadang-kadang seminggu jadi, ya kan? Iya bener. Gue nggak bisa misalkan umpetin koin atau apa, makanya salah nanya sama gue. Gue nggak bisa jawab gitu. Boleh ganti nggak? Cut. Nggak apa-apa, maksudnya gini. Mungkin kalau untuk maksudnya gini. Nggak, saya ada di situ Pak. Alat mesti jadi dalam waktu 4 hari. Ya maksud gue tuh jadi gini, jadi sebenarnya kalau gue sih lebih menekankan ke kalau misalnya di dunia guanya, berarti sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau lu punya kemauan, udah nggak ada alasan. Jadi cuma ada dua. Ini yang selalu gue tanya dan gue terapkan ke diri gue, ke sekeliling gue, ke ya orang-orang sekitar gue lah. Cuma ada dua kok, lu mau atau enggak. Karena kalau misalnya lu mau, lu akan mencari tahu atau melakukan bagaimanapun caranya untuk jadi. Kalau lu nggak mau, lu akan mencari bagaimanapun caranya untuk bikin alasan supaya nggak jadi. Jadi yang perbanyak alasannya. Iya, jadi contohnya sama gini, kayak gue lah, kayak gue sama lu lah. Lu bilang, lu bangun pagi, sepedaan, lu bisa. Gue nggak bisa gue. Sebenarnya kalau gue mau, nggak ada alasan, pasti bisa. Jadi cuma satu, mau atau enggak, that's it buat gue itu. Nah, buktinya apa? Disulap, gue bisa ngelakuin yang orang-orang nggak bisa. Karena apa? Karena gue mau, gitu. Gue di semen, videonya banyak. Gue dicor 53 jam duduk. Gara-gara hidup apa ini, mau gue. Abis itu kelojotan, gue gak bisa jalan ya kan. Bukan karena duitnya kan? Bukan kan? Nah maksud gue tuh gara-gara itu tuh dapat tuh. Rekor Indonesia. Atraksi sulap bertahan terlama dalam bejana berisi adukan semen. Ini sih gokil sih, kita buat ini ya 2015. Nah itu maksud gue, intinya itu Con. Gue mau lo nahan kencing, nahan boker, terus gue disiksa seperti itu mau.
which is itu kan tidak menyenangkan loh. Nah, dan kalau dipikir-pikir nggak ada untungnya buat gua gitu, ke diri gua sendiri pun juga bahaya. Tapi gua mau. Mau nggak orang minum aqua dengan pipet ini? Iya. Nah, jadi maksud gua cuma dua itu doang kok prinsipnya. Mau atau tidak. Karena kalau misalnya mau, lo akan cari segala cara untuk bisa jalan. Kalau misalnya tidak, lo akan cari segala alasan untuk nggak jalan. Wah, keren banget. Jadi maksudnya begitu mau, orang akan mengusahakan apapun gitu ya, untuk bagaimana caranya dia bisa menggapai itu ya, dengan cara-cara yang benar tentunya, ya Bang ya, dengan cara-cara yang benar, berusaha, bekerja keras di luar berbagai macam keterbatasan yang ada. Karena itu yang terjadi juga sih sama gue. Gue ngeliat bahwa di momennya gue keluar dari rumah sakit, gue ngerasa bahwa gue menjadi orang yang terbatas. Gue nggak bisa nyetir, gue nggak bisa tidur dengan enak gitu. Yang orang bisa bolak-balik badannya, nggak bisa tuh, belum bisa ya, maaf, belum bisa. Mau jalan cepet, apalagi jalanannya 2 hari kemudian, kan masih dilihat-lihat kayak gitu kan. Lu sendiri udah ngalamin itu ya, di atas kursi roda, gue kesakitan, kena sedikit aja gajukan kabel, gue bisa teriak-teriak gitu ya. Gue merasa bahwa ya gue mempunyai limitasi, gue mempunyai apa istilahnya ya, kekurangan lah bisa dibilang ya, punya kekurangan. Tapi dengan kemauan, Betul. dengan kemauan yang begitu keras, dengan lingkungan yang selalu mendukung saya, salah satunya dia yang nyuruh saya lari, padahal belum bisa lari loh. Jadi akhirnya sekarang saya seperti ini. Jadi gitu, healthy people. Gue rasa cukup banget secara singkat. Nanti gue akan ngobrol-ngobrol lagi dengan berbagai narasumber lagi. Mungkin salah satunya adalah istri lo kali yang kedua. Gimana? Boleh nggak dong? Dia tuh kayaknya sehat banget ya dong. Dia apalagi dengan pandemi ini, dia merasa dia harus sehat banget supaya tubuhnya fit, imunitasnya tinggi. Jadi apa sih namanya, kemungkinan untuk terkenanya lebih kecil gitu. Pengennya sih gitu. Jadi karena dia memang pengen banget jangan sampai kena. Iya, karena memang imunitasnya lawannya COVID ya cuma imunitas kalian sendiri gitu ya. So mungkin next time gue akan ngobrol dengan Sarah Wijayanto. Jadi pada apa sebutannya Sarah Dik fansnya Sarah Dik. Fansnya Sarah namanya Sarah Dik. Oh ya, fansnya Sarah namanya Sarah Dik. Jadi ngomongnya adalah Sarah Dik, siap-siap karena saya akan berbicara dengan apa sebutannya, Nyai ya. Saya akan ngobrol sama Nyai. Saya akan ngobrol sama Nyai setelah ini, brother. Thank you banget. Cukup. Thank you banget untuk waktunya. Semoga apa yang sudah kita bagikan berdua ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Tapi and again, tanpa paksaan ya Bang ya. Betul. Ini apa yang sudah kita alami. Kita hanya ingin berbagi. Selebihnya terserah Anda. Dan ingat, Tuhan sudah memberikan sesuatu untuk kamu. Pilihannya cuma mau dijaga atau mau disia-siakan. Terserah diri Anda sendiri. Okay, all people, thank you and God bless you.